Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dan rekan saya Siti Fatimah dan juga Zahwa Safina. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai jarak dari titik ke garis dan juga jarak dari garis ke garis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri bidang datar. Untuk lebih jelasnya, mari simak video selanjutnya. Baik, yang pertama merupakan pengertian jarak dari titik ke garis. Jarak dari titik ke garis merupakan suatu jarak yang ditarik dari suatu titik menuju garis, di mana akan membentuk suatu garis yang tegak lurus, seperti contoh pada gambar di samping. Pada gambar tersebut terdapat titik A, B, dan juga titik C, di mana titik B dan titik C sudah membentuk suatu garis. Maka kita akan mengetahui mana sih yang dinamakan jarak dari titik ke garis. Mula-mulanya kita akan menarik garis dari titik A menuju tengah-tengah antara B dan juga C. Nah, setelah ditarik tersebut, itulah yang dinamakan jarak dari titik ke garis. Seperti yang ditunjukkan anak panah pada gambar di samping. Contoh jarak dari garis ke garis. Berdasarkan gambar tersebut, bahwa terdapat suatu bangun kubus, di mana pertanyaannya, berapakah jarak dari titik H ke diagonal AG? Mula-mula, kita menentukan di mana letak titik H, kemudian kita lukiskan diagonal AG. Jika sudah, kita bisa membentuk suatu bangun segitiga seperti yang sudah disampaikan untuk mencari jarak dari titik A menuju diagonal AG. Nah, kita masuk ke rumus, yaitu rumus luas segitiga untuk mencari berapakah jarak dari titik H menuju diagonal AG tersebut. Maka kita masuk ke rumus setengah kali AH kali GH atau setengah kali AG kali HN. Kemudian kita masukkan dua rumus tersebut menjadi suatu persamaan. Setengah kali AH kali GH sama dengan setengah kali AG kali HN. Di mana di situ sisinya sudah diketahui sepanjang 8 cm, maka kita bisa mensubstitusikan sisi tersebut. Di mana AH merupakan suatu diagonal bidang, yang diagonal bidang tersebut rumusnya adalah sisi akar 2. Maka kita substitusikan sisinya yaitu 8 akar 2 dikali GH sendiri yaitu 8 cm sama dengan di situ AG merupakan diagonal ruang, di mana diagonal ruang itu bukan sisi akar 2 melainkan sisi akar 3. Maka bisa kita substitusikan 8 akar 3 dikali HN. HN tersebut adalah jarak yang akan kita cari. Maka kita selesaikan dari ruas kiri berpindah ke ruas kanan menjadi 8 akar 2 dikali 8 per 8 akar 3. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya untuk mencari jawabannya. Maka didapatkan 8 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah 8 per 3 akar 6. Nah, bagaimana menghitung jarak dari titik ke garis? Ada beberapa konsep yang perlu kita kuasai. Konsep yang sering kita gunakan untuk mencari jarak dari titik ke garis, di antaranya yang pertama, teorema Pythagoras. Kita semua pastinya sudah menguasai materi ini. Teorema Pythagoras ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Misalkan, kita punya segitiga siku-siku, sudutnya A, B, dan C. Sisi di depan sudut A kita beri nama sisi A, di depan sudut B kita beri nama sisi B, dan di depan sudut C kita beri nama sisi C. Kita bisa mencari sisi lain kalau dua sisi sudah diketahui. Misal, kita mau tahu sisi C, maka kita gunakan rumus ini. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mau nyari A itu sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan kalau mau nyari sisi B itu sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, konsep yang kedua yang sering digunakan adalah konsep dasar trigonometri yang kita pelajari di matematika wajib kelas 10. Nah, kalau konsep dasar trigonometri yang digunakan biasanya segitiganya harus diketahui sudutnya. Misalkan di sini sudutnya adalah alfa, di mana alfa ini adalah sudut istimewa. Masih ingat konsep dasarnya? Sin alfa. Kalau alfanya di sini, sin itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Sin itu demi depan per miring, berarti A per C. Cos alfa, cos itu samping per miring, berarti B per C.
tan desa, depan per samping, berarti A per B. Nah, ini wajib dikuasai. Kalau diketahui sudutnya dan sudutnya adalah sudut istimewa, kita bisa menggunakan cara ini. Konsep yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk menentukan jarak dari titik ke garis adalah luas segitiga. Misalkan, di sini ada segitiga siku-siku A, B, C. Siku-siku di C. Kita mau nyari jarak dari C ke AB. Itu sama aja dengan tinggi segitiga ini. Luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga ini adalah setengah alas. Alasnya adalah AB dan tingginya adalah CD. Seandainya segitiga ini kita putar, sehingga AC-nya menjadi alas dan sisi BC menjadi tinggi segitiga. Ini adalah segitiga yang sama, cuma posisinya aja yang kita putar. Kalau posisinya kayak gini, luasnya setengah, alasnya AC, tingginya BC. Karena dua segitiga ini sama, hanya posisinya yang berbeda, maka luas ini sama dengan luas ini. Jadi setengah A, B, C, B sama dengan setengah AC, BC. Luas kiri dan luas kanan setengahnya kita buang. Artinya, kedua ruas kita kali dengan 2. Maka kita peroleh AB kali CD sama dengan AC kali BC. Kita kan mau nyari garis tinggi. Garis tinggi itu kan CD. CD itu sama dengan AC kali BC dibagi 2. Dan konsep yang terakhir adalah dalil proyeksi segitiga. Ini juga penting banget, karena cara-cara sebelumnya itu berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Saat kita menemukan segitiga sembarang, maka kita gunakan dalil proyeksi segitiga ini. Misalkan, ada segitiga A, B, C. Sisi di depan sudut A ini panjangnya A, di depan sudut B panjangnya B, dan di depan sudut C panjangnya C. A ini kita proyeksikan, maka kita peroleh A aksen. Proyeksikan terhadap garis BC. Panjang dari A aksen ke C, kita misalkan P. Karena B ke C-nya itu A, maka sisanya dari B ke A aksen itu adalah A min P. Nah, kita mencari P-nya dengan menggunakan dalil proyeksi segitiga. Dengan menggunakan rumus ini, kita bisa menemukan P-nya. Jika P-nya udah dapet, maka aksen atau tinggi segitiga ini kita bisa cari dengan Pitagoras. Soal yang pertama, jika diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 4 cm, tentukanlah jarak titik A ke garis BD. Langkah yang pertama yaitu jarak titik A ke garis BD, yaitu panjang ruas garis yang ditarik dari titik A ke garis BD yang tegak lurus ke garis BD-nya. Dengan kata lain, kita buat ruas garis dari titik A ke garis BD, di mana ruas garis tersebut merupakan ruas garis terpendek ke garis BD yang tegak lurus. Kita misalkan dengan P. AP tegak lurus dengan BD, berarti jarak titik A ke garis BD yaitu panjang ruas garis AP. Dapat kita keluarkan segitiga ABD dengan titik P berada di tengah BD. Karena membentuk segitiga sama kaki, kita dapat mengoperasikannya menggunakan salah satu bagian saja antara segitiga ABP dan segitiga ACP. Nah, cara yang pertama di sini kita menggunakan segitiga ABP. Diketahui bahwa AC merupakan diagonal bidang, di mana diagonal bidang kita bisa hitung dengan mengalihkan panjang rusuk kubus dengan akar 2. Oleh karena itu, AC sama dengan 4 akar 2. Nah, kita mencari AP di mana AP adalah setengah dari AC. Oleh karena itu, AP sama dengan setengah dikali 4 akar 2. Hasilnya yaitu 2 akar 2 cm. Cara yang kedua bisa juga dengan menggunakan rumus Pitagoras di mana AP sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BP kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. BP di sini merupakan setengah dari BD yang merupakan diagonal bidang. Nah, 4 kuadrat sama dengan 16, 2 akar 2 kuadrat sama dengan 8. Jadi, akar 16 dikurangi 8 sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2 cm. Contoh soal yang kedua, jika diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 12 cm, M pada pertengahan EG, jarak E ke garis AM adalah... Penyelesaiannya yang pertama, jarak titik E ke garis AM adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik E ke garis AM yang tegak lurus terhadap garis AM-nya. Nah, kita misalkan dengan titik P. Dengan EP tegak lurus AM, berarti jarak titik E ke garis AM adalah panjang garis EP. Bisa dilihat, EG itu adalah diagonal bidang pada kubus. Kita ketahui bahwasanya diagonal bidang pada kubus sama dengan panjang rusuk kubus dikali akar 2, jadi EG sama dengan 12 akar 2 cm. Karena EM ada di tengah-tengah EG, dapat diperoleh panjang EM sama dengan setengah panjang EG,
Jadi EM sama dengan setengah dikali 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Lalu gunakan teorema Pythagoras pada segitiga AEM, segitiga siku-siku, dengan sudut siku-sikunya di E, sebab pada ACGE ini akan membentuk persegi panjang sehingga sudut-sudut di dalamnya adalah sudut siku-siku. Maka AEM benar adalah sudut siku-siku. Di sini AM merupakan sisi miring, jadi AM sama dengan akar EM kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, 6 akar 2 kuadrat sama dengan 72 dan 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi akar 72 ditambah 144 sama dengan akar 216. Bisa dikeluarkan menjadi akar 36 dikali 6, jadi 6 akar 6 cm. Selanjutnya, kita bisa gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Kita akan menggunakan dua sudut pandang, walaupun menggunakan dua sudut pandang yang berbeda, karena sama-sama segitiga AEM, tentunya hasil akhirnya akan sama. Caranya, luas segitiga AEM sama dengan luas segitiga AEM, setengah AM dikali AP sama dengan setengah EM dikali AE. Nah, setengah AM dikali AP sama dengan 6 akar 6 dikali AP. Setengah EM dikali AE sama dengan 6 akar 2 dikali 12. Nah, 6 akar 6 yang berada di AP ini kita pindah ruaskan. Jadi AP sama dengan 6 akar 2 dikali 12 per 6 akar 6. Nah, karena di atas memiliki 6 dan di bawah memiliki 6, kita bisa coret menjadi 12 akar 2 per akar 6 sama dengan 12 akar 2 per akar 2 dikali akar 3 sama dengan 12 per akar 3. Karena di atas memiliki akar 2 dan di bawah memiliki akar 2, kita bisa coret juga menjadi 12 per akar 3. Nah, 12 per akar 3 ini kita bisa kalikan dengan akar 3 per akar 3 untuk menghilangkan per akar 3 di bawah. Nah, menjadi 12 akar 3 per 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4, menjadi 4 akar 3 cm. Contoh soal yang ketiga, diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik F ke garis AC adalah. Yang pertama-tama, kita tarik ruas garis dari titik F ke garis AC, yaitu menjadi F aksen. Nah, ruas garis F aksen sama saja dengan jarak dari titik F ke garis AC. Untuk contoh soal yang ketiga, kita menggunakan konsep dasar trigonometri dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, kita harus mencari sudut dari segitiga ACF ini. Bisa kita lihat bahwasanya segitiga ACF ini merupakan segitiga sama sisi karena memiliki sisi yang sama, yaitu 10 akar 2 yang dihasilkan dari diagonal bidang kubus. Karena segitiga ACF ini merupakan segitiga sama sisi, oleh karena itu sudutnya yaitu 60 derajat. Dalam penyelesaiannya, sin 60 derajat sama dengan FF aksen per FC, di mana FF aksen ini merupakan ruas garis yang kita cari. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 sama dengan FF aksen per 10 akar 2. 10 akar 2 ini kita pindah ruaskan karena dalam penyelesaian ini kita ingin mencari FF aksen. Oleh karena itu, setengah akar 3 dikali 10 akar 2 sama dengan FF aksen. Setengah akar 3 dikali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 6. Oleh karena itu, jarak titik F ke garis AC yaitu 5 akar 6 cm. Jarak antara dua garis atau jarak garis ke garis adalah panjang luas garis yang menghubungkan antara garis pertama dan garis kedua, di mana ruas garis tersebut tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Misalkan ada garis G, kemudian ada garis H. Kita akan mencari jarak garis G ke garis H. Misalkan di garis G ini titik A. Dari titik A kita tarik tegak lurus ke garis H. Misalkan ini titik B. Demikian juga apabila kita tarik dari titik B ke titik A, ini juga tegak lurus. Jarak antar dua garis yang bersilangan. Pengertiannya, dua garis dikatakan bersilangan apabila kedua garis tersebut tidak terletak atau tidak berada pada satu bidang datar, di mana jika kedua garis tersebut diperpanjang, kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau berpotongan. Bisa dilihat dari contoh di samping, ketika ada dua garis yang tidak berada pada satu bidang datar, maka ia akan memiliki jarak. Kita bisa buktikan dengan cara memanjangkan kedua garis tersebut, maka akan terbukti bahwa dua garis tersebut tidak akan bertemu ataupun berpotongan, maka ia terbukti memiliki jarak di antara keduanya. Selanjutnya, jarak antar dua garis yang sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila jika kedua garis tersebut terletak di satu bidang datar, di mana jika kedua garis tersebut diperpanjang,
kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Bisa dilihat dari contoh di bawah, jika ada dua garis yang sejajar, maka jarak kedua garis tersebut yaitu dengan menarik garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut, seperti tampak pada gambar di samping, di mana garis G dan H adalah dua garis yang sejajar, maka jarak kedua garis tersebut adalah garis PR, karena garis PR merupakan garis tegak lurus yang berada di antara keduanya. Contoh soal yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Lukis dan hitung jarak antara A, garis CG dan HB, B, garis CG dan EF. Penyelesaiannya, yang pertama kita selesaikan dulu soal yang pertama yaitu garis CG dan HB. Bisa dilihat dari gambar kubus yang ada, di mana ada ruas garis yang tegak lurus yang berada di antara garis CG dan juga garis HB. Nah, ruas garis tersebut sejajar dengan ruas garis C ke tengah. Nah, oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwasanya jarak dari garis CG dan HB sama saja seperti setengah dari diagonal bidang kubus. Untuk mencari diagonal bidang kubus, kita dapat menggunakan cara yaitu panjang rusuk kubus dikali dengan akar 2, jadi 12 akar 2 cm. Karena kita mencari setengah dari diagonal bidang kubus, maka setengah dikali 12 akar 2 yaitu 6 akar 2 cm. Dilanjutkan dengan soal yang kedua yaitu garis CG dan EF. Bisa dilihat garis CG dan garis EF, di mana titik G dan titik F merupakan panjang rusuk dari kubus tersebut yaitu 12 cm. Oleh karena itu, kita dapat menghitungnya langsung yaitu 12 cm karena panjangnya merupakan rusuk dari kubus tersebut. Tips untuk menentukan jarak dari garis ke garis. Yang pertama, pilihlah atau geserlah titik untuk mendapatkan posisi yang tepat. Yang kedua, tentukan segitiga untuk membentuk segitiga siku-siku. Yang ketiga, menggunakan teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dan yang terakhir yaitu menggunakan aturan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi seperti yang sudah dicontohkan pada penjelasan sebelumnya. Baik, sekian saja video dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.